Selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk kegiatan aksi nyata pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saat ini saya ditemani dengan rekan saya Ibu Santi Sinaga yang akan menjadi objek pengamatan dalam praktik coaching. Dan hari ini langsung saja kita akan memulai percakapan praobservasi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Oke. Sebelum nanti kita akan melaksanakan observasi di kelas, terlebih dahulu kita melaksanakan praktik praobservasi. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu Ibu, nanti untuk praktik di kelas, Ibu akan membawakan mata pelajaran apa? Ya. Nanti ketika saya akan melaksanakan praktik, saya akan membawakan materi IPAS, yaitu di kelas 6B, PCC ya, PCC, yaitu dengan materi tubuhku sehat dan dengan materi bagaimana caramu untuk menjaga kesehatan. Baik Ibu. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Ibu? Ya, kalau di LPT yang saya tuangkan ataupun modul ajar yang akan saya tuangkan, adapun tujuan pembelajaran yang mungkin akan dicapai yaitu bahwasanya murid mampu menjelaskan gangguan ataupun kelainan sistem organ tubuh dan cara menjaga kesehatan sistem organ tubuh melalui media poster yang akan saya tayangkan ataupun melalui media gambar, brosur. Ini nanti tergantung murid yang akan menerima. Baik, berarti sudah tersirat nanti diferensiasinya ya. Ya. Untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat pembelajaran nanti kira-kira apa? Ya. Area pengembangan yang mungkin yang hendak dicapai nanti di kelas yaitu pengetahuan dan keterampilan murid, yaitu dalam memahami konsep kesehatan sistem organ tubuh ya, serta mereka juga murid mampu juga menjelaskan melalui media gambar yang saya tayangkan, sehingga keterampilan yang dimiliki oleh siswa mungkin nanti akan terlihat mungkin semakin meningkat seperti itu. Oke, baik. Berarti nanti ada kegiatan menggambar juga di sana ya? Ada. Oke, Karena nanti mungkin saya akan tayangkan melalui media video ya, video. Nanti siswa akan saya suruh untuk membuat poster. Oke. Nah, kalau boleh tahu Ibu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan agar nanti tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi dapat berhasil? Ya. Adapun strategi yang mungkin saya siapkan yaitu melalui video pembelajaran yang akan saya tayangkan ataupun boleh juga melalui media gambar seperti itu. Untuk model pembelajarannya kira-kira bagaimana? Kalau saya membuat model pembelajarannya mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Oke, berarti akan ada nanti perbedaan minat dan bakat serta gaya belajar ya Bu? Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya nih Bu, kapan mau dilaksanakan? Oke. Kebetulan saya sudah memilih kalau boleh nanti kita merencanakannya membuat observasinya di hari Selasa, yaitu pada tanggal 20 Agustus tahun 2024, yaitu pukul di les jam ke 5.67 ya, atau pukul 11.30 sampai dengan selesai. Berarti minggu depan ya Bu? Iya, Oke, minggu depan. tetap semangat ya Bu. Oke. Sampai ketemu nanti di observasi. Baik, Terima terima kasih. kasih, sama-sama. Selamat pagi anak ibu. Oke, semangat yang luar biasa. Ibu mau ngecek siapa yang nggak hadir hari ini?
Hadir semua? Baik, kali ini ya kita akan belajar IPAS, yaitu materinya tubuhku sehat. Oke, kalau minggu yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana tubuh kita bergerak. Nah, sebelum nyampe ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Pelajaran yang minggu lalu ya, bahwa tubuh kita itu bergerak ya, pasti ada kaitannya atau hubungannya dengan sistem saraf. Ketika kita melakukan sesuatu, yang bekerja itu adalah sistem saraf ya. Jadi saraflah yang memerintahkan ya apa kegiatan yang akan kita lakukan. Nah, untuk kali ini materi kita yaitu tadi tentang tubuhku sehat, bagaimana dengan tubuh ya, yaitu tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana cara mencegah kelainan ataupun gangguan pada sistem pencernaan pada manusia ya, dan apa yang akan kita lakukan seperti itu ya. Nah, nanti pada kesempatan ini nanti Ibu akan bagikan ya bagian-bagian dari organ pernapasan pada manusia ya. Ibu rasa kalau di kelas 5 udah belajar tentang organ pernapasan ya kan. Nah, sebelum kita lanjutkan lagi, organ pernapasan manusia itu dimulai dari apa? Hidung. Mulai dari hidung, mulut, lari, tenggorokan, paru-paru, diafragma, bronkus, dan uterus. Nah, coba semua diri. Nah, manusia, hewan, tumbuhan, ya, memerlukan oksigen, untuk bisa bertahan hidup. Jadi kalau oksigen itu atau udara yang kita hirup itu biasa disebut dengan oksigen atau biasa disingkat dengan O2 dan mengeluarkan karbon dioksida ataupun CO2. Ya. Coba semua ikuti perintah dari Ibu. Semua bernapas, coba di posisi siap dulu. Siap. Oke. Kalau Ibu bilang tarik napasnya ditarik ya. Coba. 1, 2, 3 ya. Keluarkan. Ya kan? Sekali lagi. Coba dihirup udaranya. Keluarkan. Ya. Jadi itulah yang kita hirup itu adalah merupakan oksigen ataupun udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, di dalam tubuh kita ini, di dalam tubuh ada organ-organ tertentu. Ya, organ-organ tertentu yang bekerja ketika kita menghirup udara. Nanti akan ditayangkan ya video pembelajaran tentang bagaimana sih prosesnya manusia itu bernapas ya. Nah, pernapasan juga ada 2. Pernapasan diafragma dan pernapasan diafragma dan pernapasan itu yang terakhir. Iya, diafragma. Kemudian yang kedua paru-paru. Pernapasan silakan duduk. Nah, di kelas 5 juga kamu udah belajar tentang pernapasan. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba nanti akan Ibu bagi ya. Di sini ada nanti bagian-bagian dari organ pernapasan manusia. Oke, bagi dulu prinsipnya. Satu apa ya? Satu bangku, satu meja, satu apa? Ya. Oke, lanjut. Oke, masing-masing memperhatikan. Nah. Oke. Nah, pada gambar ya, sengaja Ibu bikin ada gambar di situ.
biasanya kalau kita hirup udara, di dalam hidung kita itu ada dia rambut-rambut atau bulu-bulu halus. Fungsinya untuk apa? Menyaring. Ya, menyaring debu yang masuk ke hidung. Bernapas juga bisa melalui mulut. Bisa kan? Gitu bisa kan? Tapi mana yang lebih bagus? Dari hidung atau mulut? Alasannya? Karena ada bulu-bulu halus yang menyaring debu kotor. Ya, jadi udara yang masuk ke dalam kita itu yang lebih bagusnya yaitu melalui rongga hidung. Ya, kemudian lendir, ya, lendir pada apa kita hidup kita juga ada ya kan? Ya. Apa? Lendir pada hidung kita itu juga mempunyai fungsi atau ada juga manfaatnya. Jadi kalau pernapasan itu lebih bagus melalui pernapasan rongga hidung. Nah, berikut ya, nanti ketika ibu menayangkan video ya, nanti siapa? Si Reginta. Ketika ibu nanti menayangkan video ya, coba kamu perhatikan dan kamu simak bagaimanakah cara bekerjanya ya ketika manusia itu menghirup udara. Oke, silakan disimak dan Manusia, diperhatikan. hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang. Sambil perhatikan yang ibu bagikan ya. Organ pernapasan pada manusia terdiri atas yang pertama adalah hidung, kemudian pangkal tenggorok ataupun yang disebut dengan laring, kemudian batang tenggorok. Jadi kalau laring itu ya sama itu dengan pangkal tenggorok. Kemudian trakea, batang. Itu dia ya. Jadi tinggal posisi ini rehat. Tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way?
Tersedap merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Tayangan video ataupun merupakan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Jadi udara yang kita hirup itu akan masuk ke dalam paru-paru. Jadi paru-paru ini benar-benar harus kita jaga, ya kan? Kalau misalnya ada debu atau polusi udara, boleh kita cegah. Boleh kita cegah dengan menggunakan apa? Masker. Menggunakan masker. Nah, kami sudah mendengarkan tayangannya, yaitu bahwasannya kita harus menjaga kesehatan. Nah, tugas yang akan ibu kasih, yang ibu beri, ya, coba kamu buat ya dalam bentuk poster, ya, dalam bentuk poster. Kamu maksud ibu poster? Temanya tentang bagaimana cara menjaga organ pernapasan pada manusia. Misal poster, ya, di situ ada gambar paru-paru, ya. Nah, itu dibikin hiasan-hiasannya biar akan lebih menarik. Nah, di situ ada dia kalimatnya, ayo jaga paru-paru kita. Stop rokok. Dah. Kemudian stop polusi. Kemudian Indonesia sehat. Jadi nanti tugasnya kamu ibu suruh membuat sebuah poster, ya, yaitu bagaimana cara kita menjaga organ kesehatan pada tubuh kita atau pada tubuh manusia. Ada yang bertanya? Selamat pagi teman-teman. Ini hasil poster saya. Poster menjaga organ pernapasan mudah dan simpel. Ayo jaga organ pernapasan kita. Kita tidak boleh merokok. Cukup minum air putih. Hindari polusi. Atau kita menanam pohon karena kita menghirup udara itu kan dari lingkungan sekitar kita. Menghirup udara-udara yang segar. Ini aja hasil poster yang saya buat. Terima kasih. Diulang ya. Nah, jadi kesimpulannya, dengarkan Ibu, kesimpulannya pada materi kita atau pertemuan kita kali ini, bahwasanya pentingnya menjaga organ kesehatan, terutama organ pernapasan kita, ya. Jadi kalau paru-paru kita bersih, kita sehat, ya. Kemudian cara untuk menjaganya yang pertama adalah yaitu rajin olahraga, ya. Kemudian hindari polusi udara, ya. Kalaupun ada polusi udara, kita menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, jauhi orang yang merokok, ya. Karena pernah melihat iklan di rokok, misalkan ini rokoknya itu di belakangnya itu ada juga yang ini bolong, ya kan, paru-parunya hitam, rusak, ya. Jadi bahayanya rokok itu, Pak. Kenapa rupanya? Iya, kan udah belajar, ya. Jadi kalau udah rusak paru-paru itu terganggu nanti kesehatannya. Bisa ngomong kayak gitu sama orang tuanya, ya kan? Nah, kemungkinan besar, ya, pasti orang tuanya di sini merokok, ya kan? Iya. Jadi itu dia, hindari dia polusi udara yang kotor. Kemudian yang kedua,
yaitu rajin berolahraga. Kalaupun ada contohnya udara-udara yang kurang sedap, nggak enak, nggak nyaman, boleh kita menggunakan masker. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang organ pencernaan pada manusia. Oke? Oke, Bu. Selamat pagi buat semua anak didik kami. Pagi Bu, sehat ya? Sehat Pak. Ya. Nah, hari ini kita melakukan pasca observasi. Saya mau ingatkan yang pertama untuk Ibu Mika, karena kira-kira itu Bu, nanti baru dari akhir, di akhir nanti baru saya kasih penguatan sedikit. Baik, selamat pagi Ibu. Pagi, maaf mengganggu waktunya ya Bu. Oke, hari ini kita mau lakukan percakapan pasca observasi. Kemarin kan Ibu sudah melaksanakan observasi, sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dan saya ada di sana mengamati. Sekarang kita lanjutkan untuk hasilnya. Sebelumnya izin ya Bu, nanti akan saya berikan beberapa pertanyaan yang perlu saya ketahui dari sekitar kegiatan pembelajaran yang sudah terlaksana. Sebenarnya saya mau tanya, gimana perasaan Ibu setelah melakukan pelaksanaan observasi kemarin? Baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu ya. Baik, saya Santi Ibu Sinaga. Saya mengajar di kelas 6B ya. Nah, kemarin perasaan saya setelah melakukan pembelajaran ya, ketika melakukan observasi dengan Ibu Mika, ada perasaan sedikit puas ya, di mana pada saat itu saya melakukan pembelajarannya yaitu pembelajaran diferensiasi. Cuman mungkin pada saat itu ya perasaan saya sih belum sempurna nih. Meskipun ya mungkin karena mungkin banyak apa ya kendala atau jadi nggak maksimal ya. Makanya kita lakukan percakapan ini supaya nanti tujuannya Ibu bisa merefleksi apa saja kekurangan atau kelemahan, bahkan menguatkan kekuatan yang Ibu miliki. Tadi sudah senang ya Bu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, senang. Artinya dengan pembelajaran berdiferensiasi saya lebih mengenal si anak seperti itu. Oke, baik. Nah, tadi Ibu menyebutkan ada perasaan sedikit puas. Nah, sisanya itu kalau boleh dijelaskan apa itu Bu? Puasnya? Ketidakpuasannya. Sedikit tadi puasnya. Sedikit memang kemarin ketidakpuasan saya. Kebetulan kemarin kan ketika melakukan observasi pembelajaran di kelas itu waktunya nggak mungkin tercapai seperti itu karena pada saat itu ya kebetulan siswa saya pada saat itu baru selesai olahraga. Jadi ada beberapa siswa mungkin yang ada yang belum ganti baju atau apa seperti itu. Jadi perasaan saya jamnya kurang seperti itu sehingga pembelajarannya kurang maksimal lah. Artinya dalam satu materi itu mungkin yang ketika saya sampaikan kurang. Berarti ada waktu yang berkurang ya Bu ya, karena ada bidang studi PJOK, beberapa murid terlambat masuk. Iya. Nah, ada yang ganti baju, ada yang apa, jadi agak tersita lah sedikit. Berarti Ibu kurang puas di sana, waktunya tersita. Oke, berarti ketidakpuasannya karena waktu yang tersita. Baik Ibu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, kira-kira hambatan yang terjadi di waktu yang tersita sudah itu membuat Ibu kurang puas, kurang leluasa untuk menyampaikan materi atau dalam berkegiatan. Kira-kira dalam proses pembelajaran kemarin, apa saja hambatan yang Ibu temukan sehingga Ibu merasa itu suatu ketidakpuasan? Ya. Seperti yang dari awal saya jelaskan tadi kan sebelumnya anak saya siswa kelas 6 itu kan baru bidang studi masuk penjas seperti itu. Artinya waktunya kan tadi tersita.
Jadi pada saat itu mungkin ada di situ terkait tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin dengan begitu mungkin refleksi ya, atau saya nggak sadar atau bagaimana ya, mungkin tersitalah waktunya seperti itu. Jadi tetap kurang maksimal. Karena saya ada di dalam kelas waktu itu, mungkin untuk menyegarkan, mungkin Ibu maksudkan ada sedikit kebocoran emosional ya Bu ya. Istilahnya karena Ibu mau diobservasi, padahal ada murid yang di luar jangkauan, ya begitu ya Bu ya. Oke, saya mengerti. Nah, kira-kira hambatan ini waktu itu Ibu masih ingat nggak? Coba ceritakan apa yang Ibu lakukan dalam proses kegiatan itu. Kalau yang saya ingat ya, ketika pembelajaran itu yang saya ingat ada mungkin si siswa yang mungkin menjawabnya tak cetus seperti itu ya, kalau saya nggak salah. Nah, saya sih agak-agak gimana ya, ada melakukan hal-hal yang melanggar budaya positif seperti itu terhadap si anak seperti itu. Jadi pada saat itu mungkin menegur, mungkin omongan saya kurang pas seperti itu. Cuma pada saat itu perasaan saya kayaknya saya kasar seperti itu ya pada saat itu ya. Mungkin karena tekanan, Bu. Ada tekanan, ada Iya. observer di dalam kelas. Iya, mungkin agak grogi gitu ya. Ya mungkin Iya, bisa kan? jadi itu grogi. Nah, jadi sekarang Ibu sudah tahu ini hambatannya. Iya. Nah, tadi Ibu menyebutkan lagi sosial emosional. Nah, di sana ada kekurangan tadi ya. Lalu dari hambatan yang sudah Ibu ceritakan, solusi apa yang bisa Ibu lakukan? Baik, terima kasih. Mungkin solusi yang saya lakukan ya, saya akan berkoordinasi juga dengan guru olahraga ya. Bahkan setelah bidang studi olahraga ada mata pelajaran saya yaitu di kelas. Ya, jadi artinya saya akan koordinasi dengan si guru ya untuk kedepannya mempersiapkan diri ya agar bisa masuk ke pembelajaran berikutnya. Mungkin maksudnya Ibu mau koordinasi dengan guru Iya, supaya artinya kan karena baru olahraga nih kan, artinya butuh les berikutnya kan ada materi saya. Artinya mereka sudah benar-benar sebelum bel artinya mereka sudah mempersiapkan diri untuk masuk ke pembelajaran. Oke, jadi ada di penutup pelajaran itu mungkin agak dipercepat mungkin ya, untuk ada waktu supaya murid bisa berganti baju dan mempersiapkan diri ke pelajaran selanjutnya. Baik, selain itu tadi ada masalah keceplosan, ada masalah budaya positif yang disinggung tadi. Kira-kira solusi apa yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir keadaan seperti tadi terjadi? Mungkin ya mencoba lah ya berkomunikasi kepada si anak ya, dan mungkin memberitahu bagaimana sebenarnya cara atau berkomunikasi terhadap guru seperti itu. Jadi Ibu mau melakukan pendekatan kepada si anak. Ada saja ya Bu, ada punya kemampuan khusus. Kebetulan memang si anak ini agak gimana bilangnya, agak aktif, agak sasa atau bagaimana kan dia berusaha mendekatkan diri, cuman cara dia nggak tahu seperti itu. Biar aku dekat sama ibu ini, cuman caranya mungkin pas. Ibu akan melakukan pendekatan kepada si murid. Nah, selanjutnya saya mau kasih apresiasi sama Ibu. Dari hambatan yang tadi Ibu ceritakan, lalu Ibu sudah bisa memberikan solusinya. Saya mengapresiasi, sangat keren dan luar biasa Ibu.
kita ada manfaat dari kegiatan yang kita lakukan ini, mulai dari pra-observasi, pelaksanaan kegiatan sampai saat ini pasca observasi. Nah, dari solusi yang Ibu tawarkan tadi, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan? Terhadap yang koordinasi ya. Saya akan melaksanakannya ya mungkin hari berikutnya ya. Oh, minggu ya. Mungkin nanti akan ada seperti perbincangan dengan Ibu Bidang Studi yang menyesuaikan jadwal ya. Ya. Baik. Saya juga mau bilang semangat ya Bu. Oke. Jadi dari pembelajaran yang sudah dilakukan, Ibu sudah menjalankan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira apa lagi yang mau Ibu kuatkan dari praktik pembelajaran berdiferensiasi? Baik, terima kasih. Mungkin yang saya akan laksanakan yaitu ke depannya laksanakan yang melalui observasi kelas ya. Mungkin pada saat itu saya akan memahami lah bagaimana tentang budaya positif. Kemudian bagaimana cara atau gaya belajar di kelas yang menyenangkan, Gaya belajar murid ya. yang mendorong bagaimana si siswa itu lebih semangat lagi. Dan saya juga berusaha bagaimana agar di dalam pembelajaran di kelas itu ada hubungan atau interaksi antara siswa dan guru, ya artinya di dalam kelas itu lebih interaktif kadang kali gitu. Kali lah. Artinya ya bagaimana lah biar suasana di kelas itu menyenangkan baik bagi guru maupun siswa. Baik, berarti terkait diferensiasi proses mungkin ya Bu ya, bagaimana prosesnya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya tadi. Nah, untuk pengembangannya sudah, apa yang akan Ibu lakukan supaya tercapai nanti, supaya Ibu nanti bisa lebih leluasa dalam berdiferensiasi proses? Apa yang akan Ibu lakukan? Usaha-usaha apa yang Usaha-usaha yang mungkin saya lakukan di dalam proses pembelajaran ya. Artinya ya saya akan diskusi ya, atau bisa juga mengikuti atau mengadakan kolaborasi Kombel. Kita mungkin harus dimunculkan materi ini ya, diferensiasi ya. Oke. Bisa juga di KKG Ya, boleh ya. Ya. Di KKG ya. di apa? Webinar. Baik. Nanti harapannya Ibu nanti akan dapat lebih leluasa mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi proses, dan yang akan Ibu lakukan yaitu mengikuti webinar dan aktif di Kombel kita. Ada Kombel kita, berarti nanti kita di Kombel bisa ini Bu, Bisa saling sharing ya. Iya, kita munculkan ide untuk pembahasan topik bulan ini atau minggu ini itu pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Ibu. Dan kira-kira nanti setelah Ibu lakukan ikut webinar, ikut di KKG, aktif di KKG, juga di Kombel kita, setelah diadakan nanti itu harapannya Ibu, bagaimana harapan Ibu? Apa ukuran keberhasilan yang bisa Ibu tetapkan? Harapan saya, maaf ini ya Men ya, kebetulan kan di kelas 6 kan baru ini. Ya, artinya saya sih dengan mengikuti webinar atau Kombel mungkin saya akan lebih mengetahui ya, bisa dan mengimplementasikannya ya melalui apa, karena mungkin dengan mengikuti webinar mungkin dari kawan-kawan juga banyak pengalaman bagaimana ada sana dia juga lebih
nanti di kelas ibu akan mempraktikkan lagi, bukan hanya sekedar waktu observasi ini gitu ya. Untuk itu ukuran keberhasilannya akan ibu praktikkan di kelas praktik pembelajaran berdiferensiasi proses tadi. Dan berarti modulnya juga nanti akan disesuaikan gitu ya. Baik, kira-kira untuk mencapai keberhasilan ini apa yang ibu butuhkan? Dukungan apa yang ibu butuhkan? Banyak sih dukungan. Boleh banyak bu kita. Kebetulan kan kalau yang pembicaraan itu saya lihat semakin banyak artinya gini, bukan dari sekolah ya, Sarpras ya? ya sarpras lah salah satunya. Kemudian Jadwalkan nanti fokus karena tinggal 2 pak. Dulu lagi fokusnya. Guru kami berebutan. Sama di sekolah itu sebenarnya jam 6 tuh. Harus kita blocking dulu kan supaya dapat Iya, jatah. nanti kita jadwalkan ya bu. Ya. Oke, nggak apa-apa bu. agak-agak Butuh dukungan Sarpras supaya karena namanya diferensiasi ya kan bu, ada yang visual, Ada di- yang Iya. Berarti selain dari itu sarana dan prasarana seperti Infocus, kira-kira apa lagi yang bisa ibu kembangkan supaya praktik pembelajaran berdiferensiasinya bisa dari kedua saya juga kayaknya saya mungkin lebih aktif lagi apa yang dibutuhkan pada saat pembelajaran ya, apa yang harus saya persiapkan, kemudian apakah media, ya. media gambar atau apa gitu. Seperti tadi ya, kalau memang fokus kan terbatas sebenarnya, mungkin karena memang saya lihat kalau anak-anak ini lebih senang mungkin dengan visual media seperti itu. Berarti memvariasikan media ya bu ya yang ada. Variasikan media yang ada. Nah, berarti ibu sudah cukup berhasil ini karena ibu sudah bisa menyampaikan hambatan, bahkan ibu sendiri nih yang cari solusinya. Jadi saya hanya memberikan penguatan. Semoga ibu nanti dalam menjalankan rencana pengembangan diri ini bisa tetap konsisten dan tetap semangat. Dan dukungannya saya rasa di sekolah kita sudah cukup mumpuni karena kita juga punya pembel. Nanti kita akan saling berbagi di sana. Baik, sekali lagi terima kasih untuk ibu. Kira-kira ada nggak yang mau disampaikan bu? Baik, terima kasih atas kesempatannya pagi siang hari ya, dari refleksi ataupun yang sudah Ibu paparkan. Dan harapan saya nanti ke depannya ya tercapai, meskipun mungkin tidak semaksimal mungkin karena terkait tadi ada hambatan-hambatan ya. Jadi harapan saya nanti ke depannya boleh kita nanti kolaborasi ya. Siap bu, siap. Oke, berarti sudah ya. Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Mika dan Ibu Sinaga yang sudah melakukan percakapan coaching di pasca observasi. Nah, tadi yang saya lihat, yang pertama tadi sudah ditanyakan apa yang dilakukan saat mengajar, karena itu juga menjadi indikator penilaian juga. Kemudian menyampaikan cara hasil observasi tadi, sudah, kemudian menanyakan apa yang dikembangkan berdasarkan hasil supervisi. Semua sudah lengkap.